Tanya itu, pengamat politik menilai bakal koalisi tersebut juga bisa bubar jika nantinya Anies tak jadi memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi calon wakil presiden. Demokrat kemungkinan akan berpindah ke koalisi lain jika AHY tak diusung sebagai pendamping Anies. Sebab Demokrat tentunya juga tak mau jika hanya berperan sebagai pendukung dalam koalisi. Awalnya dikemukakan anggota Komisi 3 dari Partai Demokrat Beni Kabur Harman. Ketua KPK Firly Bahuri membantah penanganan perkara kasus Formula E. wartaekonomi.co.id. Mimpi Anies Baswedan jadi presiden bisa kandas sebelum Pilpres 2024. Koalisi bubar dan jadi tersangka. Pengamat politik Karyono Wibowo menilai calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan akan sulit memenangkan Pilpres 2024. Dalam analisis Karyono, jika Pilpres 2024 diikuti 3 pasang calon, yakni Ganjar Pranowo dengan pasangannya, Prabowo Subianto dengan pasangannya, dan Anies Baswedan dengan pasangannya, maka yang berpeluang besar masuk putaran kedua adalah Ganjar. Kemudian, Prabowo bisa ikut masuk putaran kedua, asalkan sejak saat ini atau sebelum Pilpres dimulai, bisa meningkatkan elektabilitas dan merebut kembali pemilihnya yang menyeberang ke Anies. Kalau Prabowo bisa merebut kembali pemilihnya yang migrasi ke Anies, dan bisa mengkapitalisasi posisinya sebagai Menhan dan menjadi capres yang siap melanjutkan program-program strategis Jokowi, maka itu bisa mendapatkan tambahan dukungan dari pemilih Jokowi. Jelas Karyono saat dihubungi Akurat.co hari Jumat 17 Februari 2023. Sementara itu, jika pada putaran kedua Pilpres 2024 mempertemukan Ganjar dengan Anies, dia meyakini Ganjar yang akan memenangi kontestasi dengan catatan cepat melakukan komunikasi politik dengan pihak Prabowo. Hal berat lainnya yang dapat menggagalkan mimpi Anies Baswedan menjadi orang nomor 1 di Republik ini, yakni bubarnya koalisi pendukung. Koalisi bubar bisa jadi karena berebut posisi RI 2 atau Anies berstatus tersangka. Jadi koalisinya bubar, kata Karyono. Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan dugaan korupsi terkait Formula E masih dalam tahap penyelidikan. Dengan demikian, KPK belum menetapkan satu pun tersangka dalam kasus tersebut. Kepastian calon pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertarung di Pilpres 2024 hingga kini tak bisa diprediksi. Pasalnya, Demokrat dan PKS yang disebut-sebut akan bergabung menjadi koalisi hingga kini tak kunjung mencapai kesepakatan dengan Nasdem. Padahal Nasdem sudah mendeklarasikan Anies menjadi capres mereka. Tanya itu, pengamat politik menilai bakal koalisi tersebut juga bisa bubar jika nantinya Anies tak jadi memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi calon wakil presiden. Demokrat kemungkinan akan berpindah ke koalisi lain jika AHY tak diusung sebagai pendamping Anies. Sebab Demokrat tentunya juga tak mau jika hanya berperan sebagai pendukung dalam koalisi. Ini awalnya dikemukakan anggota Komisi 3 dari Partai Demokrat Beni Kabur Harman. Mulanya secara implisit ia menanyakan apakah pengunduran Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcayanto berkaitan dengan rencana KPK yang ingin mentersangkakan figur besar dalam sebuah kasus yang sedang ditangani KPK. Anggota Komisi 3 Johan Budi lantas meminta Beni menyebutkan nama figur besar yang dimaksud. Namun Johan pun sepakat Ketua KPK Firly Bahuri penting menjelaskan secara gamblang dan transparan alasan dibalik mundurnya Direktur Penuntutan KPK tersebut. Ketua KPK Firly Bahuri membantah pengunduran Fitroh Rohcayanto sebagai Direktur Penuntutan berhubungan dengan penanganan perkara kasus Formula E. Firly menjelaskan Fitroh kembali ke institusi asal yakni Kejaksaan
karena sudah mengabdi lebih 10 tahun di KPK dan ingin mengembangkan karir. Jadi begini rekan-rekan, pemerintahan keterangan kepada setiap orang itu adalah jatuh undang. Apakah seseorang ini dimintai keterangan sebagai saksi, atau sebagai tersangka, atau sebagai ahli? Itu ada aturannya. Untuk keterangan saksi tentulah seseorang itu dipanggil, dimintai keterangannya berdasarkan apa yang ia dengar, apa yang ia ketahui, apa yang ia lihat, atau yang ia alami sendiri. Sehingga kita tidak akan mungkin dengan terjun bebas memanggil seseorang tanpa ada keperluan untuk kepentingan apakah itu penyelidikan, apakah itu penyidikan, termasuk juga dengan kepentingan penuntutan. Karena itu yang diatur undang-undang. Dan KPK itu adalah lembaga negara yang diberikan mandat oleh undang-undang, baik itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 19 sebagaimana atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tugas pokoknya jelas. Karena itu siapapun yang dipanggil KPK karena kepentingan penyidikan dan penuntutan terhadap suatu peristiwa pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Kalaupun ada yang bertanya, Pak, lama sekali periksanya. Pemeriksaan seseorang atau permintaan keterangan kepada seseorang itu tidak bisa diukur dengan lama atau sebentarnya waktu pemeriksaan. Bukan waktu itu yang dimaknai. Tapi marilah kita memaknainya adalah mungkin yang diperiksa, diminta keterangan lebih banyak pengetahuannya tentang suatu peristiwa. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, dia tahu, dia mengalami, dia mendengar, dia melihat sendiri. Itu sudah 4 unsurnya. Dia pasti panjang. Pertanyaan pun pasti banyak. Kenapa? Karena untuk kepentingan pengumpulan keterangan dan bukti-bukti, sehingga teranglah suatu peristiwa itu. Itu kepentingannya. Jadi tidak ada kepentingan lain kecuali kepentingan dalam rangka penegakan hukum. Dan ingat, lembaga KPK, semua peristiwa di sini adalah peristiwa hukum. Termasuk yang kita lakukan sekarang, ini peristiwa hukum. Jadi tidak ada peristiwa yang di KPK ini di luar proses hukum. Itu yang saya jelaskan. Dalam rangka proses penyelidikan, KPK tentu memanggil berbagai pihak untuk diklarifikasi dan memberikan keterangan di hadapan tim penyelidik KPK, sehingga siapapun jika dibutuhkan pasti kemudian kami panggil untuk memberikan keterangan yang ia ketahui. Hal ini untuk melengkapi pengumpulan dan juga keterangan dalam rangka untuk mencari dan menemukan adanya dugaan peristiwa pidana sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima oleh KPK. Dan tindakan ini tentu sebagai salah satu langkah KPK agar kami bisa mendapatkan gambaran utuh terkait dengan dugaan peristiwa pidana dimaksud. Untuk itu KPK juga berharap kepada pihak-pihak yang dipanggil oleh tim penyelidik KPK untuk kooperatif hadir, menerangkan apa yang ia ketahuinya, dan tentu ini dalam rangka untuk kelancaran proses penyelidikan yang sedang kami lakukan. Tentu tetap mengedepankan prinsip-prinsip dan juga norma hukum yang berlaku. Bagaimana pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.